teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi ke drama High Class episode ke-8. Ada fakta baru di balik kematian si pimpinan. Ternyata sebelum si Yeol datang, ada seseorang yang mengambil file yang diberikan oleh si Danny-oh kepada pimpinan. Dan dia juga mematikan kendali otomatis yang membuat lampu padam di gedung ini. Nah, kalau menurut Mimin, orang inilah yang membunuh pimpinan. Dan yang masih mencurigakan lagi, saat si Yeol datang, si pimpinan ini sempat sadar dan menarik tangannya. Dan si pimpinan ini kayak sengaja gitu nariknya, guys. Kayaknya ini strategi dari si pimpinan deh, sengaja menarik tangannya agar ada sidik jarinya si Yeol saat kematiannya. Kemudian si Yeol langsung menelpon ambulan. Dan di saat ini juga ada seseorang yang mengintip mereka dari luar, guys. Wah, makin mencurigakan sekali ini. Terus si Nayun berpikir kalau si Yeol inilah yang membunuh si pimpinan. Terus dia juga menyalahkan si Yeol atas kerusakan biola anaknya. Nah, si Yeol ngaku kalau dia bukan pelakunya, karena waktu itu memang sempat si Jisun mengajaknya untuk bekerja sama mengeluarkan si Nayun, tapi dia menolak ajakan si Jisun ini. Si Nayun jadi bingung nih antara percaya atau tidak sama si Yeol. Terus saat si Yeol kembali ke ruangan pimpinan ini, ada si Danny-oh yang sedang sibuk mencari file yang dia berikan itu. Jadinya si Yeol berpikir kalau si Danny-oh ini ada hubungannya dengan kematian pimpinan. Di samping itu si Jisun sedang makan bersama dengan keluarganya karena anaknya tampil hebat malam ini. Terus asistennya datang mengabarkan kalau pimpinan sudah meninggal. Dia langsung khawatir dan menyuruh asistennya untuk mengurus semuanya, karena sebelumnya si Jisun menemui pimpinan dan pertemuan mereka ini diketahui oleh si Yeol. Kemudian saat mulai investigasi, si detektif ini curiga karena ada salah satu kukunya si pimpinan yang copot. Nah, si detektif ini mendapatkan gelang dan kuku di TKP. Nah, saat itu si Yeol juga langsung diinterogasi karena dialah yang melaporkan dan menemukan si pimpinan itu pertama kali. Terus si Yeol ingin membuat kesepakatan dengan detektif ini karena ada hal yang dia ingin ketahui, tapi si detektif ini langsung menolaknya. Ya, si detektif ini kan memang dari awal memiliki kecurigaan yang banyak kepada si Yeol. Kemudian saat si Danny-oh sedang bermain hoki es, karena si pimpinan itu sudah meninggal, dia pun mengakui kalau si pimpinan itulah yang menyuruhnya. Terus si pimpinan ini juga ternyata menyembunyikan fakta kalau si Nayun berselingkuh dengan si An Ji-young. Nah, si Danny-oh merasa bersalah banget nih karena udah bohongin si Yeol dan anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan si Yeol. Lalu si Yeol sepertinya juga memiliki rasa kepada si Danny-oh. Karena di sini dia juga sedih dan mengingat momen-momen saat dia bersama dengan si Danny-oh. Lanjut lagi ke ibu-ibu sosialita ini, mereka sedang menggosipi tentang kematian si pimpinan. Nah, wajahnya si Doyoung sedikit mencurigakan, ekspresinya kayak mencemaskan sesuatu gitu. Bahkan dia juga tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Akhirnya dia pergi ke belakang. Dan di sini datang si Ko Ki-jung. Nah, rupanya si Ko Ki-jung ini pernah bertemu dengan si pimpinan. Dan ini dilihat oleh si Doyoung. Wah, luar biasa fakta-fakta di drama ini, guys. Dan inilah yang membuat si Doyoung cemas dan ketakutan gitu. Saat si Doyoung bilang pimpinan itu sudah meninggal, ekspresinya si Ho Ki-jung itu juga nggak kaget-kaget banget, guys. Kayaknya ada fakta lagi nih di balik hubungan Ho Ki-jung dengan pimpinan. Kemudian si Jisun menekan si Yeol agar kasus ini tidak menyebar dan merusak nama baik sekolah. Hal ini membuat si Yeol curiga karena kenapa si Jisun tiba-tiba menekan dan ingin menutupi kasus ini. Di samping itu, ternyata si Nayun juga mendapatkan pesan teks yang sama dengan si Yeol. Dan inilah yang sebenarnya membuat dia untuk mendatangi ruangan si pimpinan. Dan saat itu dia salah paham, dia mendengarkan suara si Yeol saat berdebat dengan si Danny-oh. Dia pikir saat itu si Yeol sedang berdebat dengan pimpinan. Lalu dia menelpon si detektif itu dan menceritakan kesalahpahaman yang dia ketahui ini. Keesokannya, kepala sekolah menyuruh para ibu-ibu untuk tenang dan tidak membahas kasus kematian ini lagi.
karena pimpinan itu jelas-jelas meninggal karena penyakit jantung. Lalu Seoul menambahkannya, untuk orang-orang yang menggosipi tentang kasus ini akan dilakukan tindakan hukuman. Seoul juga menyuruh Shin Ha-eun untuk tidak bersaksi kepada detektif. Dia berusaha untuk menutupi Shin Ha-eun agar mereka berdua tidak digosipi oleh ibu-ibu yang lain. Tapi Shin Ha-eun tidak peduli, dia malah nggak paham maksud Seoul ini. Dia berpikir kalau Seoul berusaha untuk menutupi kasus kematian pimpinan. Selanjutnya, sebelum pemakaman, si Dani-oh berpamitan kepada Seoul. Seoul kelihatan tersenyum nih saat ada tingkah lucu dari si Dani-oh. Si Dani-oh juga merasa senang dengan pertemuan singkatnya dengan Seoul. Kayaknya pasangan ini akan berlayar di drama ini, guys. Nah, saat pemakaman, si Ji-sun memberikan kata-kata yang sangat menyentuh hati, seolah-olah dia itu dekat banget dengan pimpinan. Tapi dibalas dengan Seoul. Dia mengatakan kalau kematian si pimpinan ini masih membuat banyak kecurigaan. Si Ji-sun langsung kesal nih karena dia takut kasus kematian ini akan membawa namanya. Tapi si Seoul malah berpikir kalau si Ji-sun ini sedang menutupi sesuatu. Kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang untuk menahan Seoul. Dan di sini sikap si Alex Comer ini sedikit mencurigakan, guys. Dia sepertinya ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini juga. Saat di kantor polisi, si detektif ini memberikan bukti yang dia dapatkan, gelangnya Seoul dan kuku si pimpinan ini. Dan di kedua benda ini ada sidik jarinya Seoul. Terus si detektif ini juga bilang kalau Seoul sengaja memberikan obat dengan dosis tinggi di minuman si pimpinan. Karena waktu dia menelpon ambulan dengan pesan teks yang dia dapatkan itu ada selang waktu 1 jam, guys. Nah, inilah yang membuat si detektif itu mencurigai Seoul. Dan Shin Ha-eun juga di sini bersaksi. Dan kesaksiannya ini benar-benar menyudutkan keadaan Seoul. Bahkan dia juga sengaja mengambil si Hee-chan. Seoul langsung marah nih, guys, takut anaknya disakiti oleh Shin Ha-eun. Dan akhirnya dia menelpon dan meminta bantuan si Dani-oh. Dia berharap si Dani-oh ini bisa membebaskannya. Di samping itu juga si Hee-chan menunggu ibunya. Dia kasihan banget di sini, guys. Dia berpikir ibunya bisa di kantor polisi gara-gara berantem dengan Shin Ha-eun. Polos sekali kamu, nak. Terus asistennya si Ji-sun juga melaporkan tentang obat dengan dosis tinggi itu. Dan di sini ada suaminya si Ji-sun yang sedang memegang obat. Apakah dia yang memberikan obat ini, guys, karena dia adalah seorang dokter? Wah, menimbulkan kecurigaan lagi kan, guys? Dan di akhir episode ini saat Seoul masih di penjara, ada seorang laki-laki yang masuk ke rumahnya Seoul. Apakah ini Sean Ji-young yang bangkit dari kubur? Kita akan menemukan jawabannya di episode selanjutnya, guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.